Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Baiklah, kita bahas satu persatu kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Ya, ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu di SMP, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Tapi untuk materi SMA akan lebih jauh lagi. Kita mulai dari pengertian kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Seperti kita bisa lihat di dalam contoh gambar ini. Kegiatan produksi itu menghasilkan sebuah barang. Ini artinya memproduksi barang. Ini menghasilkan padi. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah kegiatan untuk memproduksi sebuah jasa. Ini jasa apa? Jasa bengkel. Nah, barang atau jasa yang diproduksi tidak harus merupakan barang jadi yang dapat langsung dikonsumsi, tapi juga bisa barang mentah dan barang setengah jadi yang bisa dijadikan sebagai bahan produksi selanjutnya. Maka dari contoh yang telah diberikan dapat kita ketahui bahwa kegiatan produksi harus menghasilkan sesuatu, sehingga produksi didefinisikan sebagai kegiatan membuat barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam kegiatan produksi ada dibagi dua. Yang pertama adalah produksi barang. Produksi barang itu dibagi lagi menjadi produksi barang untuk konsumsi, artinya barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan yang kedua ini adalah barang modal, artinya barang yang akan digunakan untuk membuat suatu barang lain. Ini seperti contohnya ini kayu, nanti bisa dibuat menjadi almari dan sebagainya. Di samping itu, produksi juga menghasilkan jasa. Dibagi dua, yaitu jasa yang langsung untuk memenuhi kebutuhan. Misalkan jasa dokter, seperti kita melihat di dalam gambar, jasa dokter ini langsung untuk memenuhi kebutuhan tentang kesehatan. Yang kedua adalah jasa yang tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya di sini ada pergudangan. Kita misalnya dalam gambar, kenapa ini pergudangan merupakan tidak langsung? Karena nanti dalam pergudangan ini hanya digunakan sebagai perantara, ya. Perantara barang dari produsen ke konsumen. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi untuk melakukan kegiatan produksi diperlukan barang-barang yang memungkinkan dilakukannya sebuah proses produksi, ya. Hal-hal yang digunakan untuk proses produksi itu misalkan ada 4, yaitu tanah atau sumber daya alam, tenaga manusia, modal, serta kecakapan. Nah, semua ini tercakup dalam faktor-faktor produksi. Kita mulai dari yang pertama. Faktor produksi yang pertama adalah faktor produksi alam. Semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi disebut dengan faktor produksi alam atau sumber daya alam, SDA. Contohnya adalah barang tambang, atau pokoknya semua yang dari alam disebut dengan faktor produksi alam. Yang kedua adalah faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia. Adalah faktor produksi insani. Insani itu manusia.
yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan kegiatan produksi. Ini kita bisa lihat, ini tenaga kerja atau SDM. Ini ada tukang dan sebagainya. Faktor yang ketiga adalah faktor modal, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa. Ya, modal ini berarti sebagai segala sesuatu yang digunakan sebagai bahan utama untuk produksi suatu barang. Contohnya yang pertama kita bisa melihat ini adalah uang. Uang itu untuk modal, karena dengan uang bisa membeli segala sesuatu yang diperlukan untuk proses produksi. Samping uang juga ada mesin. Ya, mesin pabrik ini juga termasuk sebagai faktor modal dalam produksi. Yang berikutnya adalah faktor tenaga kewirausahaan atau skill, merupakan keahlian atau keterampilan sebagai pelaku usaha. Kita bisa melihat ini adalah sebuah ini chef, tukang masak. Ya. Keahlian atau keterampilan memasak wajib dimiliki bila seorang yang menjadi koki yang paling hebat. Jadi faktor produksi ada 4. Yang pertama SDA, kedua SDM, ketiga modal, 4 skill. Sekarang kita masuk kepada pengelompokan tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah A, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang melalui pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Misalkan Pak Dokter, ini Pak Dokter ini melalui pendidikan S1 kedokteran dan S2 spesialis dan sebagainya, juga ahli. Yang B, tenaga kerja yang memiliki keterampilan, ya, memerlukan khusus atau latihan. Jadi untuk bisa terampil harus memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Ini seperti Pak Sopir. Pak Sopir ini terampil. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan tidak melalui latihan. Contohnya adalah petugas kebersihan. Jadi tenaga kerja itu dibagi 2, terdidik ini melalui pendidikan, terampil melalui latihan. Yang C, tidak terdidik dan tidak terlatih. Baik, sekarang kita masuk ke distribusi. Distribusi sebenarnya adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen ke konsumen. Kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen ke konsumen disebut dengan kegiatan distribusi. Dengan demikian, kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan memindahkan atau mendistribusikan barang hasil produksi produsen agar dapat sampai dan dikonsumsi oleh konsumen. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan produksi untuk menyampaikan barang dan jasa agar bisa dikonsumsi oleh konsumen. Ini kesimpulan dari pengertian distribusi. Berarti distribusi itu adalah perantara antara produsen dan konsumen. Distribusi memegang peranan yang sangat penting karena tanpa ada kegiatan ini, barang atau jasa yang diproduksi tidak akan bisa dikonsumsi oleh konsumen karena tidak ada yang menyalurkan barang atau jasa. Ya, fungsi distribusi ada 2 fungsi, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan. Kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi pokok distribusi yang pertama adalah pengangkutan, 2 penjualan, 3 pembelian, penyimpanan, pembakuan standar, penanggungan resiko. Ya, bisa kita lihat di sini, ini pengangkutan, ini paling utama memang pengangkutan dalam fungsi pokok distribusi. Penjualan dan pembelian ini adalah toko, penyimpanan juga toko, pembakuan standar adalah supaya produk itu bisa standar, bisa sama. Penangguhan resiko artinya ada upaya agar barang itu bisa sampai dari produsen ke konsumen.
Yang berikutnya adalah fungsi distribusi. Ada menyeleksi barang agar barang itu bisa tetap baik yang sampai ke konsumen. Ada pengepakan. Nah, seperti ini kita bisa melihat pengepakannya ini bagus. Ini ada Monster Burger. Pengepakan yang bagus ini termasuk fungsi tambahan dari distribusi, dan juga informasi dari didapatnya di mana dan sebagainya. Nah, ini fungsi distribusi. Sekarang kita masuk ke sistem atau pengaturan bagaimana suatu barang akan sampai dari tangan konsumen, dari produsen. Yang pertama adalah langsung, sistem pengaturan atau distribusi langsung. Ini artinya barang itu langsung dari produsen ke konsumen. Ini bisa kita lihat contohnya. Ini warung organik Pak Tani. Ini adalah dari petani langsung dijual kepada konsumen, atau konsumen langsung mengambil barang dari petani. Sedangkan sistem yang kedua adalah sistem distribusi tidak langsung. Artinya suatu barang itu melalui perantara dulu dari produsen ke konsumen. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini namanya agen atau dealer. Nah, kalau kita bahasanya ini dealer ya, dealer kendaraan bermotor. Ini dari produsen, dealer, baru kepada konsumen. Nah, untuk saluran distribusi yang pertama adalah pedagang. Karena pedagang itu sebenarnya ada pekerjaan membeli barang dari produsen kemudian dijual kepada konsumen. Yang kedua adalah perantara khusus. Ini kita bisa melihat jenjangnya dari produsen langsung ke konsumen akhir, dari produsen pengecer dulu baru konsumen akhir, dari produsen pedagang besar pengecer baru konsumen akhir, dan dari produsen dari agen ke pengecer baru ke konsumen akhir. Ada juga yang panjang ini salurannya, produsen, agen, pedagang besar, pengecer baru kepada konsumen akhir. Demikian untuk sistem untuk salurannya. Sekarang kita bisa melihat faktor-faktor distribusi. Apa saja yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian barang. Yang pertama adalah produk, 2 pasar, 3 produsen, 3 perantara. Produk artinya dalam pendistribusian barang akan dilihat jumlah unitnya, besar unitnya, berat unitnya, karakteristik barangnya. Ya, ini adalah karakter barangnya. Ketika berbeda karakter, berbeda sifat, maka akan berbeda pula cara pendistribusiannya. Barang yang cepat rusak, maka pendistribusiannya akan semakin cepat. Jadi yang kedua adalah pasar. Dalam lingkup faktor ini, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, yaitu jumlah konsumennya, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam membeli. Misalnya jika kita harus mengirim ke Papua dari Jakarta, hal ini akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar, sehingga mungkin distribusinya akan lebih lama karena jaraknya yang jauh. Yang ketiga adalah faktor produsen atau perusahaan. Pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber dananya, bagaimana pengalaman dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Perusahaan atau produsen yang telah berpengalaman biasanya bisa melakukan distribusi dengan baik. Demikian pula yang memiliki dana besar bisa membeli alat-alat yang banyak untuk melakukan distribusi. Dan perantaranya ini adalah agen-agennya, toko-tokonya, dan sebagainya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang konsumsi. Bisa kita lihat dalam gambar, ini adalah sebuah kegiatan atau acara selamatan ini ya. Ini adalah konsumsi. Ya. Konsumsi itu apa toh sebenarnya? Nah, konsumsi itu sebenarnya adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa. Tidak harus menghabiskan lah ya, mengurangi nilai guna. Itu pun sudah disebut dengan konsumsi. Ya, tujuan dari konsumsi sendiri adalah untuk mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap. Ini artinya barangnya masih
ada, tidak habis, tapi nilainya berkurang. Yang kedua adalah menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Ini menghabiskan langsung, misalkan makan soto langsung habis, ya, ini menghabiskan. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Nah, ini secara fisik seperti minum, makan, dan sebagainya. Yang keempat, tujuan konsumsi adalah memuaskan kebutuhan rohani. Seperti sekarang ini wisata, ini banyak sekali, ini kebutuhan rohani. Di samping jelas untuk agama, ini kebutuhan rohani. Ini seperti yang kita pelajari pada macam-macam kebutuhan dulu. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Ya. Kita mulai dari yang pertama, faktor internal. A, yaitu pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga akan sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Makin tinggi tingkat pendapatan, maka makin tinggi pula tingkat konsumsi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli kebutuhan menjadi semakin besar, atau mungkin juga pola hidupnya akan semakin konsumtif. Yang berikutnya adalah faktor internal berikutnya adalah kekayaan rumah tangga. Rumah tangga atau individu yang kaya cenderung memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, sementara mereka yang tidak kaya atau malah miskin seringkali memiliki tingkat konsumsi yang rendah. Yang berikutnya adalah selera. Nah, selera juga mengaruhi tingkat konsumsi. Jika kalian memiliki selera yang bagus, misalnya pakaian harus bermerek, suka beli barang mahal dan lainnya, maka tingkat konsumsi akan tinggi. Demikian pula sebaliknya, misalnya kalian tidak perlu pakai barang merek, tidak suka beli barang mahal, maka tingkat konsumsi juga akan rendah. Terakhir, perkiraan tentang masa depan. Jika di masa depan diperkirakan kondisi lebih baik, misalnya ada gajinya meningkat, karir makin cemerlang, biasanya tingkat konsumsi akan meningkat. Adapun jika masa depan itu dirasa nanti akan cenderung turun, maka tingkat konsumsi juga akan menurun. Nah, ini yang internal. Sekarang yang eksternal. Yang pertama adalah tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengkonsumsi dengan melakukan pinjaman terlebih dulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan kartu kredit, biaya bunga akan semakin mahal, sehingga lebih baik menunda atau mengurangi konsumsi. Artinya untuk konsumsi yang dari pinjaman akan semakin rendah kalau tingkat bunganya tinggi, gitu. Berikutnya, kondisi perekonomian. Ketika kondisi perekonomian yang baik, biasanya tingkat konsumsi akan tinggi. Adapun jika kondisi perekonomian tidak stabil atau kacau, maka konsumsi juga akan rendah. Yang terakhir, tingkat harga. Tingkat harga sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Bila harga-harga cenderung terus naik, konsumsi akan turun karena pendapatan tidak akan sanggup untuk mengejar kenaikan harga tersebut. Adapun bila harga stabil dan tidak naik, maka tingkat konsumsi akan terus naik. Nah, ini faktornya. Sekarang bisa kita ada pertanyaan. Ini, apakah menonton film di bioskop itu termasuk kegiatan konsumsi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus memahami ciri-ciri kegiatan konsumsi, yaitu satu, ciri-ciri kegiatan konsumsi yaitu satu, barang yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang konsumsi. Dua, ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Tiga, barang yang dipergunakan dalam konsumsi akan habis atau berkurang nilainya atau manfaatnya. Nah, dari tiga ciri itu, menonton film di bioskop termasuk kegiatan konsumsi atau tidak? Nah, jelas jawabannya adalah ya.